Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk bulan Desember bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus ya. Namun sebelum mari mulai tarik kartu tarot dan menginterpretasikan, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja mari mulai. Situasi yang akan dihadapi Taurus bersama dengan pasangan adalah di situ ada high priestess tertutup ya, misterius juga di situ ada. Tapi juga ini ada kayak yang perasaan yang ditutup-tutupi, sebuah rahasia yang ditutup-tutupi. Bisa jadi ada beberapa juga di sini ada kepasifan ya di dalam hubungan. Aduh, perut Maria keroncongan, belum makan, belum sarapan. Nggak apa-apa ya. Misalnya ada kedengaran kriuk-kriuknya. Di sini, oke, baik. Kemudian ya. Oke. Taurus. Bersama tetapi mengabaikan. Tuh ya. Mungkin kalian ini nanti terlalu asik dengan hidup kalian masing-masing. Apalagi kalau ternyata kaum Taurus ini tuh kamu baru melakukan sesuatu. Kamu lagi memulai sebuah proyek kah? Atau kamu memulai sebuah garapan kah? Itu entah itu menggarap cinta baru, menggarap pekerjaan, hobi, bisnis, studi, atau apapun itu. Ada sesuatu yang lumayan menarik perhatiannya kamu. Bisa beberapa di sini kamu jatuh cinta kepada seseorang, tetapi di sini tuh kondisi percintaan kalian ini tuh kondisi yang barangkali tidak pantas ya dianggap oleh sosial, masyarakat, agama gitu ya. Tapi kamu kayak ada ketertarikan kepada seseorang ini. Sehingga kamu bisa melakukan perselingkuhan. Kamu berselingkuh dengan seseorang ini. Nah, untuk beberapa di antara kalian. Padahal kamu nih udah jadi suaminya orang, udah jadi istrinya orang. Tapi kamu berselingkuh dengan dia. Seperti itu. Beberapa kamu memulai proyek baru sehingga kamu agak lupa kehadiranmu sedikit sekali dalam hidup seseorang ini. Tapi kalaupun mari lihat demikian adanya kok sedemikian. Walaupun mari lihat demikian adanya, tapi ini boleh jadi ya seseorang ini tuh kayaknya dia memang seneng sama kamu. Dia memang suka sama kamu gitu. Tapi orang ini tuh pun lumayan sibuk ya. Jadi apabila kamu mengabaikan hubungan karena apa? Seseorang ini tuh akan bersikap biasa saja gitu. Nyikapi tentang kamu gitu ya. Nah, bila kamu sedang melakukan perselingkuhan dengan seseorang, saya rasa dia tidak sebegitu tertariknya dengan kamu. Ya, orang ini tuh tidak punya rencana, punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Beberapa di antara kalian mungkin tertarik dengan rekan kerjanya kamu, dengan rekan bisnisnya kamu, dengan orang yang satu studi dengan kamu gitu ya. Tapi kalau orang ini tuh mari lihat, yang paling penting untuk saat ini tuh adalah hidupnya dia. Yang paling penting tuh sekarang tuh dunianya dia gitu.
Mungkin dia masih belum siap ini ya untuk punya relationship, untuk punya pasangan dalam hal asmara yang jangka panjang. Nah gitu. Ini orangnya lagi happy dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Mungkin dia seneng jadi sorotan kamu gitu. Mungkin dia seneng kalau kamu tuh tertarik sama dia. Tetapi tertarik nggak dia sama kamu? Belum tentu. Belum tentu. Kalaupun kamu misalnya selama ini ke dia mengiming memberikan uang, akan ada beberapa ya kamu kayak yang membayar untuk mendapatkan cinta. Bagaimanapun lah tekniknya kamu kepada seseorang ini untuk mendapatkan dirinya, saya rasa itu hanya sebatas sampai seberapa kuat kamu memberikan uang kepada dia. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa, misalnya kamu nggak ngasih uang sama dia, karena dia dasarnya orang kaya, karena dia memang pebisnis, karena dia memang orang sukses, karena dia orang yang berkecukupan, saya rasa dia tidak tertarik melihat kamu. Gitu ya. Tidak tertarik lah. Tidak tertarik. Barangkali dia seneng, dia suka sama kamu, tapi dia lagi tidak mau ribet oleh dirimu, oleh urusan percintaan. Bukan oleh dirimu aja, tetapi di sini bisa untuk urusan percintaan. Nah gitu, orangnya bisa aja welcome sama kamu, baik-baik sama kamu, ya oke-oke aja dia sama kamu, kelihatan dia kayak yang serius sama kamu. Jika kamu ngasih dia uang, dia bisa kayak kelihatan serius banget sama kamu. Tapi kalau dikuak itu hatinya gitu ya, dikuak itu, dibuka itu dirinya, siap nggak dia dengan kamu? Maybe tidak. Tidak. Kalau mungkin hanya disimpan ya, dia tidak melakukan tanggung jawab secara utuh sama kamu, ya dia bisa lama. Tadi tergantung seberapa banyak kamu bisa memberikan dia uang. Gitu. Ya. Kalau kamu memulai hubungan ini dengan menghujani dia dengan barang-barang branded, dengan apalah gitu ya, gift-gift tertentu. Hanya soal itu aja. Putus aliran keuangan dari kamu, selesai. Gitu. Ya, hati-hati di sana. Nah, beberapa kamu tertarik secara diam-diam dengan seseorang, kamu mendekati seseorang ini, tapi seseorang ini tuh tidak begitu interest sama kamu. Jadi inti dari pembacaan ini adalah dia, orang yang kamu tuju tidak 100% terbuka, mau, ingin dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Hidup sendiri bisa jadi sudah lebih asik bagi dia. Atau berada dalam sebuah hubungan tanpa tanpa komitmen. Nah itu mungkin udah dia rasa tuh cukup bagi dirinya. Nah jadi kayak gimana itu? Ini orang mandiri soalnya. Ini orang yang energinya tuh marilah energi single. Gitu ya, energi single. Nah, mungkin juga begini ceritanya ya, untuk beberapa, ini general soalnya ya, jadi harus sebanyak-banyaknya mari sampaikan. Beberapa begini, kamu memulai proyek baru, kamu memulai hal baru, kamu mengabaikan pasangan kamu, menderitakah pasanganmu di sana? Tidak. Tidak menderita dia. Ketika kamu mengabaikan dia karena ketertarikanmu pada hal baru, dia di situ anteng aja. Dia di situ slow-slow aja. Gitu ya, karena mari lihat orang yang menjadi pasangan kamu ini udah bener-bener seseorang tuh yang mungkin dia udah nggak drama-drama lagi ya, udah nggak drama-drama lagi nih di hidupnya. Dia tuh udah nggak drama, dia udah tahu tujuannya, dia sudah tahu mau dia apa, dia udah tahu, dia sudah punya aktivitas-aktivitas tertentu yang di situ udah stabil gitu. Jadi dia tuh nggak akan, mungkin dia sedikit agak terusik ya, tetapi dia yang kayak oke lah, nggak apa-apa, aku tetap akan produktif di hidupnya aku. Nah modelnya kayak gitu. Jadi ini orang, satu, dia tidak mau bersama dengan kamu gitu,
Atau satu lagi, dia yang kayak kalau kamu mengabaikan seseorang, mengabaikan pasangan kamu untuk di bulan Desember, pasanganmu mungkin agak kecewa, agak terusik di sana, tetapi dia secara garis besar tuh akan baik-baik saja. Gitu ya. Jadi dia ini nggak akan terlarut galau, gegana gitu ya, galau apa tuh kepanjangan gegana itu. Nah pokoknya kayak gitu ya. Dia nggak yang kayak harus gimana banget gitu ya, yang nggak kayak ngerepotin kamu apa sih gitu. Dia nggak akan nunjukin kecemburuan. Mbok yo dihubungin aku, Mbok yo ditelepon aku. Nggak ada yang kayak gitu dia. Nggak ada cerita dia menuntut itu, nggak ada dalam kamusnya dia. Gitu ya. Ini orang tuh anteng aja ini. Anteng aja dalam hidupnya. Nah gitu ya. Kalau kamu pernah punya hubungan cinta satu malam dengan seseorang ini, ya udah itu hanya cinta, akan menjadi cinta satu malam aja. Gitu. Orang ini nggak akan tertarik untuk punya relationship yang dalam sama kamu. Gitu ya. Hanya akan ada gairah saja. Cukup di situ aja nanti urusan kalian. Jika dimulai hubungan ini dari seksual, ya udah ceritanya hanya akan seksual aja. Jika hubungan ini dimulai dengan menghujani harta berlimpah, ya udah hanya sebatas harta berlimpah itu aja. Habis harta berlimpahnya ya sudah habis gitu. Jika hubungan ini hubungan yang kamu abaikan karena aktivitas-aktivitas tertentu kamu, ya pasangannya kamu nih ya slow gitu ya, asik, dia chill aja di situ gitu. Dia nggak akan ngusik kamu dan dia tidak akan membiarkan cerita hubungan kalian ini mengusik hidupnya dia, rutinitasnya dia. Nggak mau dia itu. Nah gitu ya. Jadi ini seseorang yang pasif dalam sebuah hubungan asmara gitu ya. Atau mungkin ini juga menunjukkan kepasifannya kamu dalam hubungan asmara dengan seseorang ini. Bisa aja ini hubungan yang disembunyikan dari dunia luar. Kamu, Tuhan, dan dia aja yang tahu, atau kamu dan Tuhan aja yang tahu bagaimana imajinasi dan upaya yang sedang kamu lakukan dalam hubungan ini. Bisa jadi di situ dia nggak sadar apa yang sedang terjadi. Ibaratnya gini, dia adalah secret admirer-nya. Gini ya, kamu diam-diam seneng sama seseorang. Seseorang ini tertarik nggak sama kamu? Loh yo, dia bisa aja nggak notice sama kamu. Setelah kamu memberikan banyak hal kepada dia, berbalaskah dari dia? Ya berbalas, bagus, baik gitu. Tapi sanggup nggak orang ini untuk membersama kamu? Enggak juga. Sampai seberapa jauh kamu bisa menyenangkan dia, membahagiakan dia? Hanya di situ aja. Gitu. Gitu modelnya ya. Jadi kalau ya kayak gimana nih ya, memang kartu High Priestess ini tuh kadang agak-agak susah ini untuk diinterpretasikan. Soalnya ini spiritual banget. Ini kayak sebuah rahasia tersembunyi di sini gitu. Ini kayak hubungan itu hanya bisa diketahui dengan cara mengalami, disaksikan, dilihat secara langsung apa adanya gitu. Bahkan peramal, tarot reader, cenayang atau apapun itu mungkin agak susah juga untuk mengulik lebih dalam gitu ya. Setidaknya itu pemahaman Mari sampai sejauh ini 5 tahun Mari jadi tarot reader, memang dia agak-agak susah untuk dibaca dia kayak gitu ya. Nah di sana, oke lah. Cinta yang diam-diam, cinta yang hubungan yang disembunyikan, hubungan yang ini bisa aktivitas fisik banyak, tapi perasaan ditutupi. Gitu ya. Aktivitas bersama udah bisa kayak gimana-gimana gitu ya. Tapi ini seperti diakui dalam diri, hanya saja tidak diakui, tidak ditunjukkan ke secara terang benderang, secara dunia nyata.
Nah gitu. Ya. Jadi hubungannya tuh kayak yang antara ada dan tiada. Menjadi pengagum rahasia bagi seseorang, itu kan tidak dianggap dia, tidak dihitung dia kan gitu. Makanya antara ada dan tiada, ini hubungannya. Boleh jadi ini hubungannya ada, tapi kehidupan private masing-masing ini sangat terjaga. Jadi ceritanya ini kalian tuh ndak yang baur, ndak yang lebur gitu. Dia punya dunianya, kamu punya dunianya kamu gitu ya. Kelihatan baik-baik saja di luar gitu. Tapi kalau mari tangkap sih hubungan ini sebenarnya tuh goyahnya nih. Hubungan yang gak kuatnya nih. Baik dari kamu juga ya, Taurus ya. Baik dari kamu juga gitu. Nah di sana. Bisa ini hubungan yang nanti bisa mengabaikan sesuatu yang lebih pantas untuk dirimu. Gitu ya. Kalau kamu berselingkuh hanya demi dia, kamu berharap bahwa dia akan, atau hubungan ini tuh bakal bisa panjang, hati-hati kamu dengan kekecewaan. Itu aja ya. Nah, hati-hati kamu dengan kekecewaan. Dia baik-baik ini, orangnya bagus ini, baik-baik ya, sebenarnya baik gitu. Hanya saja mungkin dia kayak melihat ada peluang di sana, ada peluang dari kamu gitu. Tapi kalau yang misalnya dari awal dia punya motif-motif tertentu dari kamu, dengan kamu gitu ya, motif misal dari awal tuh morotin kamu, di situ nggak ada gitu. Hanya berjumpa keinginan dengan kesempatan gitu ya. Nah di sana itu. Jadi ini sebenarnya hubungan yang individualnya nih, hubungan yang apa tuh namanya, hubungan dari dunia yang berbeda, hitam dan putih gitu, antara hubungan langit dan bumi di sini. Satu-satu gitu, tapi dia terpisah, satu di atas, satu di bawah. Nah, kira-kira gitu ya kalau dimaterialkan langit dan bumi itu. Jadi inilah hubungan kalian juga kalau mari lihat, antara ada dan tiada. Gitu. Jadi jangan terlalu menderita, jangan yang kayak ya kalau berlaku bagus, baik, ya oke, tapi jangan paksakan dirimu ya, Taurus ya. Jangan mengorbankan sesuatu yang terlalu berlebihan untuk relationship ini. Jangan turunkan kualitas dirimu hanya demi relationship ini. Jangan paksakan dirimu, apalagi kalau cerita di sini kamu mengkucuri dia dengan uang, gitu ya. Kamu nggak akan sanggup, gitu. Alangkah baiknya kalau hubungan ini tuh tulus aja gitu ya, tulus saja. Modelnya kamu tuh bersikap kepada dia itu yang modelnya tulus gitu ya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kamu ya Taurus ya. Oke baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, ada energi Pisces di sini, Sagittarius, Leo, Aries. Energi dari Capricorn, energi dari sesama Taurus, energi dari Leo di situ ya, itu kencang. Oke lah, itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.